Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Azam dengan NPM akhir 75. Pada saat ini, saya diberikan tugas UAS mata kuliah Kebudayaan dan Lingkungan yang diampu oleh Dr. Dade Mahzuni berupa video singkat untuk menjelaskan mengenai tema saya, yaitu masalah sampah di daerah rumah saya. Seperti yang kita ketahui, sampah selalu menjadi masalah utama pada kehidupan manusia. Sampah ada dari sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dipakai, atau dibuang yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Di sini, tepatnya di Bandung, saya menceritakan bagaimana sampah pernah memenuhi semua tempat pembuangan akhir, kemudian bagaimana pengolahan sampah dilakukan, termasuk selokan besar di dekat rumah saya. Di dekat rumah saya terdapat dua tempat pembuangan sampah. Yang pertama berada di dekat kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK, dan satu lagi ada di dekat pasar. Tempat itu sering mengalami kelebihan sampah yang menumpuk sehingga menimbulkan polusi dan bau yang cukup mengganggu. Akibat dari itu, banyak sampah yang justru tertahan di rumah-rumah penduduk. Memang di kedua tempat tersebut pembuangan sampah sudah ada untuk mengelola ajakan memilah sampah seperti program Kang Pisman, yaitu ada sampah organik, anorganik, dan residu. Namun sayangnya, hal itu tidak langsung menjamin keteraturan sampah. Pemilahan sampah saat masih di rumah mungkin masih kurang efektif. Sampah yang dibuang masih ada yang tercampur dan belum dipilah. Bahkan masih ada juga oknum yang masih membuang sampah di selokan besar seperti di dekat dekat masjid rumah saya. Selokan yang dulunya terdapat curug dan air terjun kecil harus tercemar. Biasanya ketika hujan deras ada sampah yang ikut terbawa. Perumahan sisinya juga membuat selokan besar yang tidak seperti dahulu dan curug menjadi hilang. Selokan ini membentang dari atas hampir ke Dago Pakar hingga bercabang ke Bojong Soang di wilayah selatan yang sebenarnya dapat bersih. Maka walaupun bank sampah ada di tempat dan para kader yang melayani akan tetap sama jika masyarakatnya masih kurang antusias tinggi untuk memilah dan tidak membuang sampah sembarangan. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa semua elemen masyarakat harus saling membantu, karena akan berlaku efek domino jika yang pertama tidak dipilah, dampaknya pada yang kedua, kemudian yang ketiga, dan akhirnya melumpuhkan semuanya. Kita mengetahui bahwa masih ada kesempatan untuk memilah sampah secara sederhana, seperti misalnya kita setidaknya membedakan mana sampah kering seperti plastik dan kertas, serta mana juga sampah basah seperti sisa makanan dan sisa dapur. Kemudian sampah botol minuman dapat dipisahkan di tempat tertentu, biasanya bisa disetorkan ke bank sampah. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.